Beresyit atau Kitab Kejadian pasal 43. Dan kelaparan itu semakin parah di negeri itu. Dan terjadilah ketika mereka telah habis memakan gandum yang mereka beli dari Mitsraim, maka berkatalah ayah mereka kepada mereka, "Pergilah kembali, belilah sedikit bahan makanan bagi kita." Lalu Yehuda berbicara kepadanya dengan mengatakan, "Orang itu sungguh-sungguh telah memperingatkan kami dengan mengatakan, 'Kamu tidak boleh melihat wajahku kecuali adikmu bersamamu. Jika engkau bersedia melepas adik kami pergi bersama kami, maka kami akan pergi dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak melepas pergi, kami pun tidak akan pergi, karena orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku kecuali adikmu bersamamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan yang jahat kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada seorang adik padamu?' Dan mereka berkata, 'Orang itu dengan seksama telah menanyai tentang kita dan tentang sanak saudara kita dengan mengatakan, masih hidupkah ayahmu? Adakah padamu seorang adik?' Dan kami menjelaskan kepadanya berdasarkan ucapan mulutnya. Bagaimana mungkin kami mengetahui bahwa dia akan berkata, bawalah adikmu?' Dan berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, 'Suruhlah anak itu pergi bersamaku, dan biarkanlah kami bangkit dan pergi, dan biarlah kita hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau, juga anak-anak kita. Akulah jaminan atasnya. Dari tangankulah engkau dapat menuntutnya. Jika aku tidak membawanya kembali kepadamu dan menempatkannya di hadapanmu, maka aku telah berdosa terhadap engkau selama-lamanya. Sebab jika kita tidak berlambat-lambat, tentulah sekarang kita sudah 2 kali ini pulang pergi.' Lalu Israel ayah mereka berkata kepada mereka, 'Jika demikian, maka perbuatlah ini. Ambillah dari hasil terbaik negeri ini dalam wadah-wadahmu, dan bawalah kepada orang itu sebuah persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, rempah-rempah dan mur, kacang-kacangan dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat di tanganmu, sehingga uang yang dikembalikan di mulut karung-karungmu itu kamu bawa kembali di tanganmu. Mungkin itu suatu kekeliruan. Dan bawalah adikmu itu, berdirilah, kembalilah pergi kepada orang itu. Dan biarlah El Shaddai memberikan kepadamu belas kasihan di hadapan orang itu. Dan dia melepaskan bagimu saudaramu yang lain dan Benyamin. Namun aku, sekiranya aku harus kehilangan, biarlah aku kehilangan.' Lalu orang-orang itu membawa persembahan itu, dan mereka membawa uang 2 kali lipat di tangan mereka, dan juga Benyamin. Lalu mereka bangun dan berangkat ke Mitsraim, dan sampailah mereka di hadapan Yosef. Ketika Yosef melihat Benyamin bersama mereka, maka berkatalah dia kepada yang mengurus rumahnya, 'Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, dan sembelihlah seekor hewan dan masaklah, karena orang-orang ini akan makan bersamaku pada siang ini.' Dan orang itu melakukan seperti yang telah Yosef katakan, dan orang itu membawa orang-orang itu ke dalam rumah Yosef. Dan ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka telah dibawa masuk ke dalam rumah Yosef. Dan mereka berkata, 'Karena masalah uang yang pada mulanya dikembalikan di dalam karung-karung kitalah, kita ini dibawa masuk untuk menjerat kita dan untuk menjebloskan kita dan mengambil kita sebagai budak-budak dan juga keledai-keledai kita.' Maka mereka mendekati orang yang mengurus rumah Yosef dan berkata kepadanya di pintu rumah itu. Dan berkatalah mereka, 'Maaf tuanku, sesungguhnya kami pada mulanya datang untuk membeli bahan makanan, dan terjadilah
ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung-karung kami, maka tampaklah uang itu ada di dalam mulut karung masing-masing. Uang kami itu dalam keadaan utuh, dan kami membawanya kembali di tangan kami. Dan uang yang lain telah kami bawa di tangan kami untuk membeli bahan makanan. Kami tidak mengetahui siapa yang telah menaruh uang kami itu ke dalam karung-karung kami. Dan dia berkata, "Salam bagimu, janganlah takut. Elohimmu dan Elohim ayahmu lah yang telah memberikan kepadamu harta dalam kalung-karungmu itu. Uangmu telah sampai kepadaku." Dan dia mengeluarkan Simeon bagi mereka. Dan orang itu membawa orang-orang itu masuk ke dalam rumah Yosef. Dan dia menyediakan air supaya mereka membasuh kaki mereka. Dan dia menyediakan makanan bagi keledai-keledai mereka. Lalu mereka mempersiapkan persembahannya hingga kedatangan Yosef pada siang hari, karena mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan roti di sana. Ketika Yosef tiba di rumah, maka mereka membawa masuk persembahan yang ada di tangan mereka kepadanya ke dalam rumah itu. Lalu mereka bersujud di hadapannya sampai ke tanah. Dan dia bertanya kepada mereka perihal keadaannya dan berkata, "Apakah ayahmu baik-baik? Orang tua yang telah kamu ceritakan itu, apakah dia masih hidup?" Dan mereka berkata, "Hambamu, ayah kami, dalam keadaan baik, dia pun masih hidup." Lalu mereka berlutut dan sujud di hadapannya. Ketika dia mengangkat matanya, maka dia melihat Benyamin adiknya, anak ibunya. Lalu ia berkata, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang pernah kamu katakan kepadaku?" Dan dia berkata, "Biarlah Elohim menunjukkan kemurahan kepadamu, hai anakku." Dan bergegaslah Yosef karena rasa belas kasihnya bergelora terhadap adiknya. Dan dia mencari tempat untuk menangis. Dan dia memasuki kamar, lalu menangislah dia di sana. Kemudian dia membasuh mukanya, lalu keluar dan menguasai dirinya, dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu mereka menghidangkan baginya secara tersendiri, bagi mereka secara tersendiri, dan bagi orang-orang Mitsraim yang makan bersamanya secara tersendiri. Sebab orang-orang Mitsraim tidak boleh makan roti bersama orang-orang Ibrani, karena hal itu adalah kekejian di Mitsraim. Dan duduklah mereka di hadapannya, yang sulung sesuai dengan urutan lahirnya, dan yang muda sesuai dengan usia mudanya, sehingga orang-orang itu takjub seorang terhadap yang lain. Lalu ia menyajikan kepada mereka hidangan dari hadapannya, tetapi hidangan Benyamin menjadi 5 kali lebih banyak daripada hidangan semuanya. Kemudian minumlah mereka dan bersukaria bersamanya.